teman aja ya. Kenal teman-teman, perkenalkan nama saya Mustaqim. Di bagian data informasi atau kalau di BPKP Jawa Tengah, Pusdatin atau Pusat Data dan Informasi. Baik. Nah, di bagian saya ini, kalau teman-teman pernah dengar SIGA, kemudian LCMIL, kemudian pendataan keluarga, kemudian verifikasi, validasi keluarga berisiko stunting atau biasa disebut verbal KRS, itu ada di bagian data dan informasi. Nah, terkait jika sendiri di dalam semua pelaporan yang ada di BKKBN, semua kegiatan, semua pelaporan semua yang dihasilkan dari OTBKPN itu eh, terintegrasi di dalam Siga alias semuanya masuk di dalam Siga. Nah, di dalam Siga itu ada apa saja? Ada data keluarga, ada data LCMIL, ada data verifikasi validasi keluarga berisiko stunting, ada statistik rutin. Apa itu? Nah, tadi sebagai pengantar, nah lebih jelasnya kita coba buka slide-nya. Slide-nya sudah tampil ya teman-teman. Sudah terlihat, Mas. Baik. Jadi ini di slide ini karena waktu kita terbatas, saya eh, coba cuplik-cuplik saja yang kira-kira penting. Nah, terkait detailnya apa saja, nanti sudah saya siapkan link materi. Ya. Link materi di situ ada 3 slide yang kalau dibahas di sesi ini mungkin butuh waktu 2 jam lebih. Nah, di slide ini, khusus di slide ini coba saya sudah petik ya, sudah saya pilihin untuk disajikan sebagai pengetahuan dasar. Untuk detailnya, nanti teman-teman saya kirim link, nanti bisa download masing-masing. Nanti di link itu ada 3 materi. Nah, ada 3 materi. Salah satunya materi yang saya sampaikan ini. Nah, di dua materi yang lain itu sebenarnya saya ambil materi-materi yang penting nanti saya gabung di sini gitu ya. Jadi teman-teman untuk menyikat waktu. Baik, tiga atau sistem informasi keluarga. Nah, coba kita ulas dulu apa itu tiga di dalamnya apa aja. Nanti kalau ada kesempatan saya bukakan linknya, saya bukakan link link tiga apa atau website tiganya kayak gimana atau aplikasi tiganya kayak gimana. Nah, ini dulu nih latar belakang dari Siga dulu. Jadi Siga atau dulu itu dinamakan New Siga. Kenapa New Siga? Karena dulu itu ada Siga. Siga yang pertama. Siga yang pertama mungkin ada penyempurnaan, ada berbagai masalah, kendala, dan macam-macam. Nah, sebelum tahun 2020 itu pelaporan yang ada di BKKBN ini sebagai pengetahuan teman-teman aja ketika nanti ada apa ya, ada pengetahuan yang harus terkait dengan SIGA, jadi teman-teman bisa tahu dulu sejarahnya. Jadi sebelum ada SIGA, di tahun 2020 itu BKKBN menggunakan pelaporan namanya statistik rutin atau SR ya dulu. Teman-teman nanti kalau ada pertanyaan nanti barangkali ada pengetahuan apa itu gitu. Dulu sebelum ada SIGA itu namanya statistik rutin. Nah, ketika statistik rutin itu dianggap tidak apa ya sudah mengalami penyempurnaan karena perkembangan zaman dan teknologi karena di statistik rutin itu tidak mencatat nama by name by address-nya. Kemudian kalau di SIGA, kenapa menggunakan SIGA? Nanti jadi penyempurnaan dari tadi statistik rutin tadi ya. Jadi statistik rutin itu cikal bakal dari SIGA. Nah, di dalam SIGA itu ketika teman-teman itu melaporkan ya atau petugas KB lainnya melaporkan baik itu pelaporan pelayanan KB, kegiatan-kegiatan yang ada di Poktan termasuk kegiatan PIK-R termasuk kegiatannya genre ini itu sudah ada
yang dilaporkan siapa, kegiatannya apa. Jadi binding by address gitu. Jadi di situ sudah ada binding by address-nya. Nah, ini sejarah dari SIGA dulu ya. Dimulai dari 2020, kemudian di 2000 sampai tahun 2024 itu dilakukan evaluasi dulu ada kendala nggak. Nah, di sekarang kan tahun 2025, jadi semua secara nasional itu juga sudah diperlakukan untuk pelaporan tingkat nasional yang ada di BKKBN atau dalam hal ini sekarang jadi Kemenduk Bangga ya, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Jadi sistem pelaporannya itu pakai SIGA, semuanya terintegrasi pakai SIGA. Nah, ini teman-teman, sistem informasi keluarga. Nah, di situ di SIGA ini ada data rutin dan data non rutin. Nah, data rutinnya sebelum ke data non rutin itu apa sih ya? Data yang tidak dikumpulkan secara berkala atau keperluan tertentu saja. Misal nih penelitian, survei dan lain-lain itu dinamakan data tidak rutin. Dengan data rutin itu data yang dikumpulkan secara berkala, baik mingguan, bulanan, atau 6 bulanan, itu namanya data rutin. Nah, di dalam data rutin itu yang ada di SIGA, itu ada pertama ada pendataan keluarga atau PK ya, pendataan keluarga. Ini PK itu pendataan keluarga. Kemudian ada dalab. Apa sih dalab itu? Dalab itu pengendalian lapangan namanya ya, dalab disingkat dalab pengendalian lapangan. Termasuk kegiatannya Big R itu ada di dalab, ya teman-teman. Termasuk kegiatannya Big R itu ada di dalab. Poktan, BKB dan lain-lain itu ada di dalab. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada Yan KB. Apa itu Yan KB? Yaitu pelayanan KB, yaitu tempat untuk mencatatkan eh, akseptor atau klien yang dilayani menggunakan KB, alat kontrasepsi, itu dilaporkan alat kontrasepsinya dapat dari mana, kemudian dilaporkan di vaskes mana, itu dilaporkan di Yan KB atau di pelayanan KB. Kemudian ada tambahan baru yang mungkin di 2023 baru ada yaitu aplikasi Verval yaitu Verval apa Verval ya. Verval teman-teman Verval itu verifikasi validasi keluarga berisiko stunting. Verbal ya, verbal, verifikasi, validasi. So, kalau kalau peruntukannya untuk apa ya? Untuk memvalidasi keluarga berisiko stunting. Kemudian yang terbaru di 2025 yaitu sudah terintegrasi dengan LCMIL ya, LCMIL, LCMIL, elektronik siap nikah, siap hamil, gitu ya. Jadi ada aplikasi LCMIL nanti. Mungkin teman-teman sudah pernah terinfo kalau LC-MIL itu kan untuk mendaftar Catin atau calon pengantin. Catin itu bisa mendaftar secara mandiri atau bisa didaftarkan oleh petugas KB yang ada di kecamatan. Ada dua. Nanti bisa setelah didaftarkan ada unduh sertifikat. Nah, sertifikat itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk mendaftar di KUA ketika akan menikah gitu. Jadi sebelum ke KUA diminta untuk mendaftar dulu di LCMIL. Tuh, gunanya untuk apa? Ya gunanya LCMIL itu untuk screening kesehatan bahwa si calon ini kondisi apa ya kondisi kesehatannya gimana dan bagaimana. Untuk itu pencegahan awal dari eh, resiko stunting, keluarga berisiko stunting. Itu tujuan dari LCMIL tadi gitu. Di SIGA ini sudah terintegrasi dengan LCMIL baru di 2025. Lanjut teman-teman. Nah, ini di SIGA itu ada macam-macam formulir. Kalau kalau kita menyebutnya formulir ya, formulir atau macam-macam formulir. Nah, formulir ini kalau secara manual itu ada banyak ya. Kalau di Yan KB itu ada 3 formulir. Sedangkan di dalam teman-teman nanti kalau ada pertanyaan atau ada apa gitu, ada dialog,
Kalau sudah terbiasa dengan singkatan-singkatan ya, berarti Yan KB itu pelayanan KB. Kalau Dalab itu pengendalian lapangan, begitu. Nah, Yan KB sendiri itu ada tiga formulir. Apa aja? Yaitu K0, R1, kemudian R2. Apa itu K0? K0 itu sebutan untuk eh, registrasi atau tempat mendaftar atau mendaftarkan. Misal ini ada K0KB ya, K0KB. Berarti apa? Berarti vaskes itu atau fasilitas kesehatan atau klinik atau bidan atau puskesmas ketika akan melakukan pelayanan KB bahwa untuk mendapatkan alat kontrasepsi dari BKKBN dia harus terdaftar di SIGA. Bagaimana caranya kalau dia belum terdaftar ya dia mendaftar. Nah, dia mendaftar itu mengisi formulir namanya K0 ya K0. Formulirnya diisi, kemudian formulirnya ditandatangani, kemudian formulirnya itu dikasihkan ke PKB yang ada di kecamatan atau penyuluh KB yang ada di kecamatan, baru didaftarkan atau baru formulir itu data-datanya diinfo di tiga. Jadi namanya mendaftarkan vaskes baru di tiga. Kalau dalam hal ini ya, kalau ada PIK R baru yang belum terdaftar di SIGA, berarti PIK R itu bisa didaftarkan di SIGA dengan mengisi formulir K0 PIK R ya, K0 K0 PIK R. Begitu teman-teman. Jadi K0 itu formulir untuk mendaftar keanggotaan baru, ya keanggotaan baru atau kelompok baru yang belum terdaftar di SIGA. Jadi kalau semua sudah terdaftar di SIGA, sudah berarti kan sudah tidak dikanolkan lagi. Cuma setiap setahun sekali diupdate kan, diupdate di SIGA itu. Kenapa diupdate? Barangkali ada perubahan struktur, perubahan anggota, dan perubahan sarana yang dimilikinya. Gitu, teman-teman. Jadi, untuk saya ulang kembali untuk INKB, di sini ada R1. R1 itu apa, teman-teman? R1 itu tempat register atau tempat melaporkan kegiatan ya melaporkan kegiatan. Jadi kalau tadi K0 untuk mendaftar kelompok atau anggota baru atau fases baru, kalau R1 itu berarti formulir untuk melaporkan kegiatan. Jadi sudah terdaftar, kemudian setiap bulan dia melaporkan kegiatannya. Kalau dalam hal ini, kalau Big R atau BKB, kalau itu berkegiatan apa, dilaporkan di formulir R1 BKR. Jadi jangan ketukar-tukar kalau ada nanti ada pertanyaan. Tempat untuk melaporkan kegiatan setiap bulan itu namanya R1. Kalau K0 tempat untuk mendaftarkan keanggotaan atau kelompok baru atau vaskes baru. Kemudian itu ada R2. R2 apa? R2 itu sebutan untuk mutasi alkon, alat kontrasepsi. Apa tuh mutasi alkon? Itu tempat untuk mencatatkan keluar masuknya alat kontrasepsi yang terdistribusi. Jadi misal dari kabupaten dia mendistribusi alat kontrasepsi pada vaskes A. Itu jadi semuanya tercatat ya keluarnya di dikeluarkan untuk melayani siapa, kemudian masuk di apa di vaskes itu alat kontrasepsinya apa saja, berapa jenisnya itu semua tercatat di R2. Jadi stok alkon lah istilahnya atau tempat melaporkan stok alat kontrasepsi itu namanya R2. Nah, di dalam dalap sendiri ada 22 ini ya, teman-teman. Di Dian Cafe tadi ada tiga formulir. Nah, di apa di dalap itu ada 22 formulir. Nah, nanti teman-teman bisa hitung nih. Di sini ini ada K0 dan R1. Dihitungnya K0 PKB, kemudian K0 dan R1. Kalau K0 dan R1 dihitungnya dua ya, teman-teman ya. Ada yang baru ada K0-nya saja, tapi belum ada R1-nya. Khusus untuk yang R2 teman-teman ya, untuk yang R2 yang ada di sini
ini R2 khusus untuk pelayanan KB. Jadi untuk dalap itu cuma ada K0 dan R1. Ada yang cuma K0 saja, ada yang dua-duanya. Di sini ada formulir SDM ya. Formulir SDM itu ada apa saja di situ. Ada PKB, SDM ya. Jadi ada PKB, ada super PKBD, ada PPKBD, ada POKKB gitu teman-teman. Kemudian ada POKTAN, ada BKB, BKR, PIKR, BKL, kemudian UPPKS. Kemudian untuk setara Poktan, di sini ada Rumah Dataku, Kampung KB, kemudian ada BPKS. Untuk sarana, di sini ada BP. BP itu Balai Penyuluh, gitu ya, Balai Penyuluh. Begitu, ini kira-kira formulirnya. Jadi teman-teman bisa diingat ya, di Yan KB ada 3, di Dalap ada 22 form. Gitu. Mungkin barangkali ada pertanyaan gitu. Nah, sekarang kita ke Yan KB dulu. Ini Yan KB tadi sudah saya sempat saya singgung sebentar sedikit terkait pelayanan KB. Di situ ada tadi ada K0, ada R1, kemudian ada R2. Tadi sudah saya ulas sedikit di depan. Juga ini pengulangan kembali. Jadi di Yan KB di sini ada pengumpul data dengan kartu pendaftar tempat pelayanan KPI atau tempat mendaftar paskes yang belum terdaftar itu namanya kanal KB. Kemudian ada R1 tempat untuk melaporkan pelayanan KB setiap tahunnya, setiap bulannya, dia melakukan pelayanan nanti dilaporkan namanya di R1. Kemudian ada R2 tadi, tempat untuk melakukan stok atau melakukan pelaporan keluar masuknya alat dan obat kontrasepsi. Nah, di sini tadi sudah saya singgung tadi di depan untuk pelayanan KB atau layanan KB itu ada 3 formulir di SIGA ya, teman-teman ada 3. Ada kanal, ada R1, kemudian ada R2. Nah, ini bentuknya ya semacam ini. Ini kanal bentuknya kayak gini ya, kanal KB, kemudian R1 KB kayak begini, kemudian R2 KB kayak gini. Ini sudah ada contoh-contohnya. Sudah ada sudah ada contoh formulirnya. Sebelum formulir ini nanti diisi, kemudian di input di tiga gitu. Nah, sebagai pengetahuan aja teman-teman tadi kan sudah ada macam-macam formulir yang ada di tiga ya, ada terutama yang KV. Nah ini mekanisme pencatatan dan pelaporan input data sistem pelayanan KB. Ini pelayanan KB dulu. Jadi yang pertama itu klien atau peserta KB atau ibu-ibu yang pengen ber-KB itu datang ke Vaskes, Fasyankes, fasilitas pelayanan kesehatan, singkatannya ya. PUS, di sini kan disebutkan PUS ya, pasangan usia subur datang ke Fasyankes atau fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam hal ini bisa ke Puskesmas, bisa ke Pustu, bisa ke bidan itu untuk konsultasi. Kemudian calon sektor diberi eh, konseling atau pengetahuan atau inform consent. Kemudian eh, dilakukan pelayanan KB. Di sini ada mengisi K0, K4 KB, kemudian K1 KB atau kartu KB ya, kartu KB di situ. Kemudian dicatat, kemudian diinput di SIGA. Siapa yang input? Ya bisa Vaskes, bisa operator yang ada di kecamatan dan lain-lain. Begitu, teman-teman. Ini alur dari pelayanan KB. Jadi ada konseling dulu terkait eh, efek samping, bagaimana dampak akibat efek samping dan macam-macam efek samping dan ini kemudian ke kesehatan dari si ibu gitu. Nanti ada konseling tersendiri sebelum dilakukan pelayanan KB. Inilah eh, mekanisme pelayanan KB. Jadi tidak serta-merta langsung dilakukan pelayanan gitu ya. Pertama di screening dulu dilakukan edukasi dan konseling dulu oleh tenaga kesehatan di Fasyankes.
Kemudian yang ini sekarang kita ke dalap. Nah, dalap kan tadi ada 22 formulir ya teman-teman ya, ada 22 formulir, ada kanolnya berapa, ada R1-nya. Nah, siapa sih petugas atau sasaran dari pengendalian lapangan atau petugas yang bisa input atau bisa sasaran dari dalap sendiri? Nah, di sini ada terutama kami yang ada di pusat dan ada di provinsi, kemudian pengelola data di daerah atau di kabupaten misalnya ini kalau eh, disebutnya pengelola data perangkat daerah atau PD kabupaten kota atau kantor dinas KB di kabupaten kota. Kemudian ada PKB dan PLKB non PNS yang ada di kecamatan. Ada 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 apa? Ada kantornya di kecamatan. Namanya apa? Balai Penyuluh KB yang ada di kecamatan. Kemudian ada kader institusi masyarakat pedesaan atau IMP atau PPKBD. Kemudian ada kader kelompok kegiatan. Dalam hal ini, teman-teman kalau jadi genre kemudian diminta untuk menginput kegiatannya PIKR, nanti posisinya ada di kader kelompok kegiatan di Poktan-Poktan itu. Kemudian ada kader setara Poktan. Ini nanti ada kader Kampung KB, kemudian ada kader Rumah Dadaku. Kemudian ada juga pengurus pusat pelayanan keluarga sejahtera. Nah, eh, teman-teman, sebagai pengetahuan saja, kalau dulu itu namanya PPKS ya, teman-teman. Kalau sekarang sudah tidak PPKS ya, teman-teman. Apa namanya? Ada yang tahu? Ya, Kak. Kalau sekarang namanya Satya Gatra ya, teman-teman. Jadi kalau nanti ada apa gitu sudah tidak PPKS, Satya Gatra. Satya Gatra apa? Ya sama apa singkatannya yaitu Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera sama singkatannya aja cuma dibedakan jadi PPKS jadi Satya Gatra. Satya Gatra ya Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera. Kenapa PPKS diganti Satya Gatra? Karena biar eh, apa ya maknanya lebih ngena aja gitu. Jadi PPKS karena kalau PPKS itu banyak teman-teman itu bisa misal googling gitu ya, googling PPKS itu nanti tidak tidak PPKS-nya yang ada di BKKBN nanti mungkin singkatan PPKS yang lain gitu ya. Kalau Satya Gatra langsung kita menjurus ke yang punya BKKBN. Begitu teman-teman pengetahuannya. Kemudian ini tadi sudah saya ulas di matrik itu. Jadi pengendalian lapangan atau dalap di SIGA itu ada tadi ya formulir SDM, ada apa saja, ada PKB, kemudian ada setara Poktan, ada apa saja, kemudian Poktan itu ada apa saja, ada PKB, PKR, PKL, UBKA, kemudian PIKR, kemudian ada sarana gitu ya di situ. Kemudian ini eh, kemudian mungkin ada teman-teman nanya ini, kenapa ada misal nih ya kanal PKB 20, kenapa ada angka 20 gitu ya? Mungkin teman-teman udah ada yang nanya. Nah, kenapa harus ada 20 gitu ya? Nah, itu artinya bahwa formulir SIGA itu dibuat di tahun 2020. Sampai sekarang belum ada pembaruan, belum ada update. Jadi masih kita pakai kanal PKB 20 atau kanal BKB 20 gitu ya. Jadi 20 itu menandakan tahun dibuatnya formulir. Barangkali nanti ada pengembangan formulir yang baru kemudian dicetak nanti berarti ada 20-nya diganti gitu. Jadi dulu ada kanal PKB 15 artinya tahun 2015 itu dibuatnya formulir. Gitu. Kemudian di sini ada pemutakhiran data dapat dilakukan setiap saat ya teman-teman. Jadi kalau ada update data, baik itu kegiatan maupun kelompok kegiatan maupun keanggotaan dan lain-lainnya dapat dilakukan update di SIGA setiap saat. Jadi tidak menunggu akhir tahun atau awal tahun. Jadi ketika ada perubahan ya di saat itu bisa diupdate di SIGA, baik apa saja terkait kelompok kegiatannya atau macam-macam. Kemudian ini tadi sudah ya, ini tadi sudah tadi bahasan yang awal itu kan kelompok formulir dari YNKB. Kemudian eh ini sih ini dalap ya teman-teman tadi ada
sudah saya pisah. Jadi ya, di Yankabio ada tiga, kemudian di dalam ada 22. Nanti teman-teman bisa cek nih, bener nggak di 22 gitu ya, bener nggak nih 22. 22 itu berdari K0 dan R1. Jadi kalau di SDM ada K0 dan R1 berarti dihitungnya 2. Jadi dalam pengendalian lapangan gitu. Jadi kalau kelompok kegiatan masuk di kategori submenu dalap atau pengendalian lapangan. Ini ada teman-teman ya, udah di depan tadi. Kemudian, nah tadi kan formulir lah, ini bentuknya formulir. Tadi bentuk formulir yang dari pelayanan kafe kan sudah ya. Ini formulir SDM, contohnya ini. K0 PPKPD, kemudian K0 sub PPKPD, ini formulirnya. Nah, formulirnya ada, teman-teman, ada di BKKBN juga nanti. Ada juga. Nanti barangkali teman-teman ada perlu formulir lengkap, soft file-nya, nanti saya kirim di link ini, di link materi, begitu. Nah, ini macamnya. Nanti detailnya di dalamnya apa saja kan tidak perlu diulas di sini ya. Nanti teman-teman bisa belajar sendiri, bisa dibuka-buka sambil ngisi waktu gitu-gitu. Apa diperdalam detailnya di dalamnya apa aja. Gitu. Nanti di slide yang lain atau di materi yang lain nanti sudah saya kirim juga tata cara pengisian. Di kolom ini diisi apa, di kolom ini diisi apa gitu sebagai pengetahuan teman-teman ketika suatu saat pengalaman itu diperlukan gitu ya. Jadi sudah saya buat slide selengkap mungkin. Nah, di sini kita bahas yang penting-penting aja nanti detailnya dan bagaimana tata cara pengisian formulirnya eh, sudah ada di slide lain nanti satu. Nah, teman-teman ini sudah ada kodenya nih teman-teman yang nggak bakalan ketukar. Di formulir itu dicetak sudah ada kodenya. Misalnya ya, Kano PPKBD 20 ini kodenya C. Ini C ini tidak diisi sendiri, sudah otomatis dikirim. Jadi kalau di sini C itu dari Kano PPKBD 20. Kalau di sini D Kano PPKBD. Kalau ini E eh, Kano POK KB. Kemudian macam-macam. Itu dia. Gitu. Kemudian kalau B ini PKB ya, Kano PKB 20. Gitu. Jadi sudah tidak ditukar, sudah tidak ketukar. Jadi sudah ada apa ya? Sudah ada kodenya. Selain di atasnya ada judulnya. Gitu teman-teman. Kemudian ini tadi kan ada formulir SDM ya tadi ya. Ini sekarang formulir Poktan. Nah, formulir Poktan dimulai dari kanol dulu ya. Kanolnya ada berapa? Kanolnya ada 5. Dimulai dari kanol BKB, BKR, BKL, UPPKA, dan kanol PIKR gitu ya. Ini sudah ada nih kodenya kalau BKB itu satu di sini ya, satu, kemudian BKR 2, kemudian kalau BKL 3 gitu ya. Kalau BKL 3, kemudian UPPKA kodenya 4, kemudian PIKR kodenya 5. Nah, nanti tata cara pengisiannya lagi ada di slide yang lebih lengkap. Nah, tadi sebelumnya kan tadi formulir kanal ya, kanal Poktan. Sedangkan ini R1 Poktan. Ya, jadi R1 Poktan. R1 Poktan ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, dan enam. Ada penambahan R1 BKB Pro PN. Apa teman-teman Pro PN? Proyek Prioritas Nasional. Gitu ya, Proyek Prioritas Nasional. Pro PN. Jadi setiap Poktan, baik BKB, BKR, BKL, UPPKA, PKR, ada kanalnya, ada R1-nya. Kanalnya untuk mendaftar, mendaftar baru ketika ada kelompok baru yang belum terdaftar. Kemudian kalau sudah terdaftar nanti setiap bulan melaporkan kegiatannya di formulir yang dinamakan R1. Gitu, teman. Kemudian ini khusus untuk formulir PR coba kita apa ya, coba kita ulas sedikit gitu ya. Nah, inilah pelaporan
pelaporan Peak R atau R1 Peak R gitu ya, ada 5. Ini sudah ada tata caranya, gitu, sudah ada tata caranya, kolom ini diisi apa, kemudian sampai apa, kemudian sampai itu. Semuanya sudah lengkap di sini, gitu. Ini ada nama kegiatan diisi dengan nama kegiatan yang dilaksanakan di tanggal tersebut. Kemudian ada tanggalnya ya, ada tanggalnya. Kemudian di atasnya ada bulannya tinggal dicentang. Oh itu bulan taruhlah bulan 12 tanggalnya itu gitu. Kemudian nama penyaji atau narasumber, kemudian apa jumlah remaja yang mengikuti kegiatan sampai itu sudah semua. Kemudian sampai materi konseling, materinya apa, kemudian diisi. Nanti kalau di kesempatan ini masih ada kesempatan waktu, nanti kita coba buka di Siga itu gitu. Di Siga itu bagaimana? Nah, ini kelanjutan yang dari depan tadi ya, sampai depan ini. Kemudian di sini ada ketua kelompok, di bawahnya ditandatangani oleh ketua kelompok. Di sini sudah ada keterangannya ya, teman-teman, nanti bisa diperdalam. Kalau di kolom ini nanti diisi apa, di kolom ini diisi apa. Barangkali ada pertanyaan, ada soal yang isi, nanti ini sudah bisa teman-teman jadikan acuan untuk belajar gitu ya, untuk belajar. Di sini diisi apa, di sini diisi apa gitu, teman. Kemudian ini ada formulir setara poktan ya, setara poktan ya. Tadi kan masih di posisi di dalam ya. Ada Kanol Kampung KB, kalau teman-teman nanti di desanya atau di kecamatannya itu ada Kampung KB. Nah, Kampung KB juga sudah terdaftar semua ya teman-teman di Ziga. Walaupun belum ada R1-nya. Jadi Kanol KB, teman-teman nanti ada, kalau ada pertanyaan, kalau rumah dataku dan kampung KB di Siga baru ada kanolnya, belum ada R1-nya, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau jangan terjebak kalau ada pertanyaan R1 kampung KB tidak ada ya, adanya baru ada kanolnya saja. Baru R1 kampung KB dan R1 rumah dataku baru diproses dibuatkan R1-nya. Nanti akan ada R1 dan R1 Kampung KB maupun R1 Rumah Dataku. Jadi gitu. Jadi Kampung KB dan Rumah Dataku baru ada kanolnya di Siga. Kalau PPKS itu sudah ada kanol maupun R1-nya gitu. Ini formulir sarana ya, formulir sarana. Sarana ini khusus untuk mengidentifikasi sarana di Balai Penyuluh KB yang ada di kecamatan. Balainya di mana, lokasinya di mana, alamatnya di mana, di dalam Balai Penyuluh itu ada apa saja nih yang melaporkan PKP yang ada di kecamatan ini sebagai pengetahuan dari teman-teman aja. Gitu. Kemudian itu kira-kira teman-teman pengantar dari pengetahuan dari Siga. Nah, setelah ini kita coba buka Siga. Siga itu buka gimana ya? Oke, sudah terlihat teman-teman ya. Jadi Siga. Jadi teman-teman kalau mau buka Siga, itu alamatnya di Siga titik BKKBN Go ID. Jadi ketika sudah ini sudah diketikkan di browser, nanti akan muncul kayak gini, Siga. Alamatnya di siga titik bkkbn.go.id ya. Nanti kayak gini nih munculnya. Kalau sudah muncul, teman-teman bisa scroll ke bawah ya, scroll ke bawah.
ke bawah. Nah, di dalam SIGA itu ada macam-macam ini. Ini tadi ya teman-teman ya, ada yang namanya statistik rutin atau SIGA statistik rutin. Yang tadi saya ulas ada DALAP, ada yang KB di sini ada di sini di menu ini. Pelayanan KB, pengendalian lapangan, kemudian verbal, berisiko stunting dan macam-macam di sini. Nah, di data statistik rutin yang di sini, ini teman-teman bisa buka. Dia cuma bisa lihat angka saja, tidak perlu login apa, tidak perlu login ya, tidak perlu pakai user lah. Kalau buat teman-teman mau akses di sini harus pakai user ya, harus pakai login, pakai user. Usernya dapat dari mana? Ya, kalau teman-teman mau melaporkan kegiatan, pick R-nya kalau sudah dikasih user oleh kecamatan, oleh PKB yang ada di kecamatan, ya loginnya lewat sini. Kalau nanti barangkali setelah tindak lanjut ini genre ini diminta untuk melaporkan kegiatan di pick R-nya, nanti bisa dibuatkan user untuk masuk ke data eh, statistik rutin yang ada di SIGA ini. Kemudian di sini ada pendataan keluarga. Jadi kalau ada tulisannya gini ya teman-teman ya, portal PK dengan akses dengan user akses. Jadi eh, ini harus dengan user. Kalau yang ini tidak pakai user. Jadi tabel-tabel atau hasil dari pendataan keluarga yang ada di sini bisa dilihat di sini, cuma tabel. Sama tabel-tabel yang ada di SIGA yang ada di sini, teman-teman bisa lihat yang tidak memakai user akses di sini, begitu. Jadi itu teman di sini ada macam-macam ya, ada macam-macam, ada LC mil dan macam-macam ada di sini. Ada peta keluarga dan lain-lain di sini. Nah, coba kita buka, kita coba buka ini. Nah, ini karena saya sudah login, nah kayak gini. Nah, di sini ya teman-teman, di sini ada laporan ya, ada ini kan di sini tadi seperti sama seperti yang saya sampaikan. Di sini ada Yan KB, ada kartu pendaftaran atau namanya kanol ya, teman-teman ya. Kanol. Kanol di sini namanya, tempat pelayanan KB. Ini namanya kanol KB. Kemudian di sini ada R1, R2 atau ini tempat register namanya tempat untuk melaporkan pelayanan atau kegiatan. Ini ada R1, ini R2 gitu ya. Ini di Dian KB. Ini Dian KB. Nah, di Dalab juga ada masih ada sama Kanol dan R1. Di Dalab itu ada Kanol dan R1. Kanolnya apa? Kanolnya kartu pendaftaran atau mendaftar tempat baru. Apa namanya kanolnya ya? Kanolnya sama seperti yang tadi saya sampaikan di sini ada kanal kelompok Poktan, ada setara Poktan, ada sarana, ada SDM, kemudian ada pendampingan dari tim pendamping keluarga kanalnya. Registernya ada apa saja? Registernya ada sarana, SDM, setara Poktan, kemudian kelompok Poktan. Kemudian kalau ini di ke bawah lagi, nah ini teman-teman, ini kan di register dulu ya, di register ini ada misalnya ada kelompok kegiatan, ada panahnya, masih sama eh, Kanol BKB, Kanol BKR, Kanol BKL, Kanol UPPKA, Kanol PIKR. Jadi teman-teman, misal ini kita teman-teman mau mendaftarkan PIKR yang baru atau ada kelompok baru. Jadi nanti diminta eh, caranya nih buka saja di sini. Nah, nanti akan muncul daftar nama-nama PIKR yang ada di Jawa Tengah karena saya pakai user yang ada di Jawa Tengah itu. Ini loadingnya agak lama. Nah, sambil menunggu aja, sambil menunggu biar tidak itu. Kira-kira itu teman-teman, barangkali ada yang perlu ditanyakan atau diperdalam, silahkan. Atau nanti di lain waktu ada pertanyaan lagi bisa kontak dengan saya yang ada di provinsi gitu. Nah, tadi ada pesannya selain SIGA ada pendataan keluarga. Ya, ada pendataan keluarga. Jadi saya sudah saya sampaikan bahwa pendataan keluarga itu di dalamnya juga sudah terintegrasi dalam SIGA. Nah, pendataan keluarga itu kapan dilaksanakan? Pendataan keluarga itu yang pertama.
tahun 2021 itu pendataan keluarga secara 100%, alias semua desa, semua kakak didata di 2021. Kemudian di 2022, 2023, 2024, 2025 itu dilakukan updating pendataan keluarga. Tentunya sampel ya, daerah sampel atau daerahnya dipilih tidak. Kalau di 2021 kan tidak disampel alias semua disensus. Kalau semua kakak berarti semuanya disensus. Kalau di 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025 ini pendataan keluarganya yaitu melalui survei atau melalui daerah sampel. Jadi tidak semua daerah dilakukan pendataan. Artinya jadi setelah 2021, jadi istilahnya update pendataan keluarga atau pemutakhiran pendataan keluarga, walaupun wilayahnya tidak semua wilayah, wilayahnya sudah ditentukan oleh BKKBN pusat. Begitu. Jadi nanti untuk pendataan keluarga yang semua lagi alias pendataan yang serius nanti akan direncanakan di tahun 2026. Siklusnya 5 tahun ya teman-teman ya. Siklusnya 5 tahun untuk dilakukan pendataan secara menyeluruh. Begitu kira-kira pengetahuan terkait SIGA, kemudian pendataan keluarga. Nanti link materi lengkap saya kirim lewat chat aja ya sebentar ya. Nah, link materinya sudah saya kirim ya teman-teman di chat. Nanti bisa di-download lengkap, itu bisa dilihat. Nah, monggo silakan barangkali ada yang masih perlu perlu dikonfirmasi atau perlu diperjelas. Kalau dirasa cukup ya itu. Nanti bisa dilanjut di lain waktu. Silakan saya kembalikan ke yang tadi pembawa acara. Baik, terima kasih Mas Mustaqim atas penjelasan materinya yang sangat-sangat insightful terkait dengan SIGA, supaya teman-teman peserta juga lebih mengerti nih nanti saat menjelaskan kepada PIK-R bagaimana cara Nah, mendaftarkan PIK-R-nya seperti itu. Baik, mungkin bagi teman-teman peserta yang ingin bertanya terkait dengan materi SIGA bisa langsung raise hand. Yang mungkin yang masih bingung untuk aksesnya gimana Mas, seperti itu, ataupun teknis tata caranya kurang detail Mas atau gimana, bisa langsung saja ya teman-teman ya. Ada nggak teman-teman atau sudah paham? Oke, mungkin izin mewakili ya Mas, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya tapi masih bingung, ini perlu ditanyain nggak ya? Mungkin terkait dengan akses mungkin ya Mas. Misal ya. ada teman-teman duta yang memang baru nih eh, untuk pendampingan pembentukan PIK-R baru seperti itu. Nah, untuk pendaftarannya nanti seperti apa dan bagaimana Mas Mustaqim seperti itu? Oh ya, jadi kalau ada di tengah jalan nanti atau bukan di tengah jalan ya, barangkali sudah ada pembentukan baru tapi belum terdaftar, bagaimana tata cara pendaftarannya biar biar PR atau kelompok baru ini sudah terdaftar di tiga gitu ya. Teman-teman bisa, yang pertama dulu, teman-teman bisa datang ke kecamatan. Kan wilayah BKR-nya kan ada di kecamatan ya, wilayah satuan wilayahnya ada di kecamatan. Nanti di situ kan ada balai penyuluh ya, ada balai penyuluh. Nah, dia di situ eh, lapor sama PKP-nya, saya sudah ada pembentukan BKR baru. Apa saya bisa dikasih akses untuk mendaftarkan sendiri atau mau didaftarkan oleh PKB yang ada di kecamatan itu begitu. Dan ketika harusnya senang, maksudnya ketika gini ya, teman-teman yang ada di kecamatan atau PKB yang ada di kecamatan itu senang ketika ada yang pengen melaporkan sendiri, istilahnya mengurangi beban, kan dia pelaporannya juga banyak gitu ya. Jadi ketika nanti dikasih user atau dikasih hak akses atau user gitu ya, mungkin nanti dibuatkan oleh user baik yang buatin itu PKB yang ada di kecamatan ataupun nanti
kantor KB, dinas KB yang ada di kabupaten kota. Nanti akan dikasih user untuk akses di SIGA-nya. Nanti yang pertama dulu komunikasi dulu dengan PKB yang ada di kecamatan atau PKB yang ada di Balai Penyuluh Kecamatan. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Mustaqim. Ini sudah ada beberapa peserta yang raise hand. Mungkin untuk yang pertama bisa langsung saja dari Victoria. Disilahkan. Oke, terima kasih Bapak Mustaqim. Terima kasih Mbak Salsa udah dikasih kesempatan buat Victoria bertanya. Izin bertanya Bapak, ini untuk terkait dengan aplikasi Siga ini, apakah ada salah satu bentuk database ataupun riset dan penelitian yang mengindikasikan adanya di mana salah satu keluarga itu ada yang terindikasi stunting dan hal itu tuh digunakan untuk kita sebagai remaja juga untuk bisa lebih aware dan bisa ikut aktif terlibat dalam kegiatan penurunan dan pencegahan stunting di kabupaten dan kota masing-masing. Seperti itu Bapak Mustaqim, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik. Tadi di slide itu sudah saya sampaikan mungkin sekilas ya. Yang ditanyakan atau data stunting ya, data stunting. Jadi semua data yang ada di SIGA itu data yang sudah terintegrasi. Jadi termasuk data stunting atau data keluarga berisiko ya. Kalau di BKKBN itu menanganinya khusus untuk yang berisiko atau KRS, keluarga berisiko stunting. Jadi kalau sudah stunting, ya itu sudah rananya kesehatan atau dinas kesehatan. Kalau kita lebih ke pencegahannya dulu, KRS, keluarga berisiko stunting. Nah, keluarga berisiko stunting itu ada di dalam ada di dalam aplikasi Siga. Nanti yang di situ di teman-teman nanti bisa dibuka. Itu kan tadi ada siga.bkkbn.go.id. Ya, di situ kan ada Siga, ada statistik rutin, ada tabelnya, ada tabulasi. Lah, di situ ada berapa jumlah KRS atau keluarga berisiko stunting di eh, bahkan sampai desa, bahkan sampai RT ada. Kemudian kalau teman-teman kalau dirasa apa ya, dirasa kesulitan mengaksesnya, tapi saya pikir tidak ya, karena ini kan generasi milenial. Ketika situ dikasih link nanti sudah bisa lah, bisa dibuka itu berapa tabel-tabelnya bisa dilihat itu di situ lengkap ada KRS-nya masing-masing. Tapi bisa juga, misalnya teman-teman itu ke dinas KB ataupun di kecamatan, di kantor di balai kecamatan itu ada banyak data termasuk keluarga berisiko stunting ya sama diambil dari tiga juga. Mungkin data di LC-MIL, lah data di LC-MIL itu data keluarga berisiko stunting. Nah, di dalam data LC-MIL itu juga ada eh, data keluarga berisiko stunting yang terintegrasi dengan tiga. Jadi ketika nanti apa ya teman-teman yang ini ke lapangan kan ada kader-kader TPK itu, kader-kader TPK. Nah, kader-kader TPK itu kan dia pakai LCMIL. Nah, di dalamnya LCMIL itu ada daftar data keluarga yang berisiko stunting. Ada macam-macam itu. Ya, bisa dipelajari lebih dalam. Untuk apa macam-macam untuk penelitian dan macam-macam bisa. Terima kasih. Mungkin dari Victoria adakah feedback atau sudah Ya, jelas? baik. Sudah dimengerti. Terima kasih Bapak Mustaqim. Terima kasih Mbak Salsa buat waktunya. Ya, Oke, terima kasih. terima kasih kembali. Oke, mungkin lanjut untuk penanya yang kedua ya, Mas. Ada Egi Irhas Maulana, dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Ya, Jelas. berdengar. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih juga kepada Mas Mustaqim atas materi yang telah diberikan dan juga Mbak Salsa yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat bertanya. Yang ingin saya tanyakan di sini mungkin lebih ke teknis ya, karena beberapa kali saya pernah mengisi SIGA. eh, Lalu pada saat saya ingin mengisi pada saat bagian kegiatan, saya ingin menambah sebuah kegiatan di Pick Air atau pelaporan kegiatan itu tuh di tanggal itu tuh tidak bisa diubah tahunnya, tidak bisa diubah tanggalnya. Jadi
bisanya cuma di tanggal 1 bulan awal seperti itu. Apakah itu tuh termasuk kesalahan teknis saja? Lalu pernah saya refresh juga kembali dan tetap seperti itu. Apakah itu hanya kesalahan teknis dari server atau mungkin ada sesuatu yang perlu dibenahi, Pak? Seperti itu. Terima kasih. Jadi saya pertegas lagi, kalau ini jadi mau melaporkan kegiatan di Big Air di 3, ya di Iya, iya tanggal betul, Pak. di tanggal itu harusnya bisa melakukan kegiatan lebih dari satu kegiatan, gitu ya. Tapi Jadi seperti ini, Pak. Jadi saya ingin melaporkan kegiatan, misalnya kegiatannya itu dilaksanakan tanggal 20. Namun pada saat ah, saya ingin melaporkan ke SIGA, itu tuh saya tidak bisa mengeklik tanggal 20-nya. Jadi bisanya oh, cuma di tanggal 1 benar, gitu loh, ya, Pak. oke oke, sudah benar. Ketika itu eh, sudah lamakah melaporkan Mas Maulana ini ke SIGA, atau kemarin-kemarin, atau sudah berapa bulan dari sekarang? Terakhir sih 2 bulan yang lalu, Pak. Sekitar dua Terakhir bulan ini. yang lalu saya melaporkan kegiatan Pick Air yang saya bina seperti itu. Coba ya, saya praktekkan di sini ya. Gini. Nah, sambil menunggu, harusnya bisa, mungkin, ini jawaban saya mungkin ya. Ini di Magelang ya, Mas Maulana. Halo, Iya, Pak, betul. Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang, Kecamatan Kecamatan Secang, Pak. Secang. Eh, Pick R-nya apa? Pick Air-nya Kopi Sarjana. Kopi, Belum ada ya, Pak ya? Oh, itu. kopi. Iya, Pick Air Kopi Sarjana. Kok kok tidak ada? Ada 9 Pick R ini. Oh, tapi sebetulnya sudah saya daftarkan, Pak, di SIGA, Pak. Lah ini di desa? Di Secang, iya. Kalau nggak, Desa? coba di desanya Desa Secang juga, Pak. Oh, desa Secang. Iya. Soalnya itu, Adanya Pick R SMA Islam. oh begitu. Namun sebetulnya pernah saya daftarkan, Pak. Dan saya sudah laporan juga ke kepala sekolahnya, karena itu adalah pikir jalur pendidikan. Dan ya, seperti itu. Kalau tidak, Berarti coba, berarti gini, di desa itu ada 2 Pick R berarti. Pick R SMA Islam dan Pick R Kopi itu. Betul yang dimaksud. iya. Dan Nah, sama-sama dari ini jalur pendidikan. begini, ini karena di sini belum terdaftar, tidak ada. Nanti monggo, Mas Maulana nanti bisa ke PKB-nya, nanti bisa didaftarkan di situ. Didaftarkan dulu lagi. Barangkali kemarin yang mendaftarkan di SIGA Mas Maulana atau siapa? Saya, Pak, lalu dibantu dengan PLKB sana. Atau ini ya, Pick R itu, yang itu tadi, yang kopi itu sempat didaftarkan, tapi lama tidak melaporkan kegiatannya sampai berbulan-bulan. Berarti itu bisa dinonaktifkan, Mas, kira-kira. Kita kira. Karena kalau tidak melaporkan kegiatannya nanti ada Pick R-nya, ada kelompoknya, tapi dia tidak melaporkan kegiatannya, itu nanti jadi pertanyaan, kenapa ini dibentuk tapi tidak melaporkan kegiatannya, gitu. Nanti bisa dikoordinasikan lagi sama
yang ada di kecamatan PKB ini kok PCR-nya PCR yang kopi ini kok tidak ada, mau ini koordinasi lagi. Begitu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Nanti terkait teknis di dalamnya nanti kalau ada kendala itu tidak bisa nanti jenengan bisa konfirmasi ke saya atau tanya lagi ke saya. Nanti bisa japri ke saya. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Oh ya, ada lagi? Kayaknya perlu di eh, Mbak MC tadi siapa? Saya Pak Salsabila. Pripun, Pak? Ya, kayaknya ini sudah jam 4. Perlu ada kira-kira pembatasan diskusi nih kayaknya. Oke, mungkin itu ya teman-teman karena tadi sudah diwakili oleh saya sendiri satu pertanyaan dan dua penanya dari Kabupaten Magelang. Mungkin dari teman-teman nanti bisa ditanyakan di lain kesempatan seperti itu ya, Mas. Oh ya, boleh. Ada Bapak. Oke, atau enggak nanti bisa di drop di chat teman-teman. Nanti saya sampaikan ke Mas Mustaqim seperti itu. Baik, mungkin itu saja ya teman-teman terkait dengan pembahasan materi SIGA di sore hari ini di Kindri Level Up yang ketujuh. Harapannya teman-teman bisa lebih memahami terkait dengan SIGA ini, bagaimana teknis mendaftarkan PIK-R dan lain sebagainya. Dan mungkin nanti bisa diimplementasikan ke teman-teman PIK remaja di daerah masing-masing. Baik, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada Mas Mustaqim yang telah menyempatkan waktunya berbagi materi terkait dengan SIGA. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah hadir untuk memperhatikan materi yang disampaikan oleh Mas Mustaqim. Mungkin itu saja, Mas. Eh, bisa dilanjutkan untuk kegiatan Mas Mustaqim seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih, Mas. Oke, saya les ya. Iya, terima kasih banyak.